Oke, selamat pagi semuanya rekan-rekan. Hari ini kita akan belajar bersama melalui training How to do Presentation. Training ini sangat penting sekali rekan-rekan sebagai pengetahuan dan bekal kita saat kita nanti bertemu dengan prospek. Apa saja hal yang harus kita perhatikan supaya kita bisa presentasi dengan efektif dan maksimal. Anda akan punya tingkat closing yang sangat tinggi. Anda kira-kira mau tidak punya pendapatan seperti Pak Julianto Eka Putra, seperti Pak Chandra Gunawan, seperti Dr. Roy, atau mungkin seperti Pak Leon dan Bu Anggreni, serta seperti leader-leader yang lain, di mana mereka hari ini punya pendapatan ratusan juta per bulan, bahkan sampai miliaran per bulan rekan-rekan. Tahukah Anda ada satu rahasia? Apa yang mereka lakukan dan kerjakan di bisnis HD ini sangat mudah, yaitu presentasi. Ya, kalau Anda bertanya ke saya, betulkah mereka punya income yang besar itu karena hanya melakukan presentasi? Yes, 1000% Anda tepat sekali. Karena memang pekerjaan kita di HDI adalah presentasi. Seperti halnya seorang guru, maka pekerjaannya adalah mengajar. Seorang koki, pekerjaannya adalah apa? Memasak pastinya. Nah, rekan-rekan sekalian, kalau sampai ada rekan-rekan enterprise HDI yang mana mereka mengatakan, saya gagal loh di HDI ini, saya loh gak bisa berhasil di HDI ini, maka pertanyaan yang pertama kali saya ajukan adalah, sudahkah kamu bisa presentasinya? Wah, saya nggak bisa, saya belum belajar. Nah, rekan-rekan bayangkan, itu sama halnya seperti seorang koki yang mengatakan apa? Saya ini koki loh, tapi saya gagal. Terus pada saat ditanya, loh kamu bisa masak apa? Ya nggak ada, ya paling cuma hanya bikin mie instan. Nah terus yang lainnya? Ya nggak ada. Tapi kan saya koki. Rekan-rekan kira-kira apa yang terjadi? Koki itu pun akan gagal total. Begitulah rekan-rekan sebenarnya kalau hari ini Anda mau sukses dan berhasil di HDI, kuncinya adalah kuasai untuk presentasinya. Karena itu adalah pekerjaan utama kita di bisnis ini. Nah, buat rekan-rekan sekalian semuanya, mungkin Anda mengatakan awal pertama saat melihat training ini, Anda mengatakan, Pak Nugroho, saya nggak pintar ngomong. Pak Nugroho, saya nggak bisa Pak untuk suruh menjabarkan, menjelaskan seperti itu. Maka saya akan jawab, itu normal sekali, 1000%. Normal. Kenapa rekan-rekan? Sebetulnya justru kita yang kaget kalau sampai Anda baru bergabung selama 2 hari atau bahkan 1 hari, kemudian Anda bisa menjelaskan semuanya dengan sangat lancar, persis seperti upline-upline leader Anda, maka percayalah, saya termasuk orang pertama yang akan lari dan takut karena saya bertemu dengan siapa rekan-rekan sekalian. Mengapa saya bisa seperti ini? Mengapa leader-leader yang lain bisa rekan-rekan? Kita bisa karena kita terbiasa. Kuncinya cuma satu. Bisa karena terbiasa. Tapi yang terpenting yang pertama bukan masalah bisa atau tidak bisanya, tapi permasalahannya adalah Anda mau atau tidak mau. Begitu Anda mau mencoba rekan-rekan, saya percaya dengan Anda melakukannya terus-menerus, maka Anda pasti bisa presentasi itu. Nah, rekan-rekan sekalian, di training HTP ini, perhatikan ada 10 hal yang harus diperhatikan dalam kita melakukan presentasi rekan-rekan sekalian. Maka kita mulai dari yang pertama terlebih dahulu. Rekan-rekan, persiapan yang pertama yang harus kita lakukan adalah persiapan dari sisi mental. Dari sisi mental, ada 3 hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama adalah rekan-rekan, percaya diri. Ya, ini adalah faktor yang paling penting untuk menunjang keberhasilan Anda saat Anda memprospek Anda semuanya. Ingat, percaya diri Anda akan membuat orang itu tadi lebih yakin kepada Anda. Bayangkan saat ini, apakah mungkin orang mau menekuni bisnis ini, mau bergabung dengan Anda, kalau Anda sendiri pun tidak yakin bahwa Anda bisa sukses? Maka dari itu rekan-rekan, pertama faktor yang terpenting dalam presentasi adalah miliki percaya dirinya rekan-rekan. Karena dengan Anda percaya diri, maka orang itu akan lebih percaya ke Anda dan mereka akan bisa bergabung. Nah, rekan-rekan sekalian, gimana caranya kita bisa percaya diri? Mudah sekali. Yang pertama, segera mengikuti 5 training dasarnya. Isi diri Anda dengan pengetahuan-pengetahuan yang dibutuhkan. Lewat 3M-nya, membaca buku, mendengarkan CD, mendengarkan audio dari Billionaires Education Center, dan menghadiri setiap pertemuan yang ada. Nah, supaya Anda mempunyai pengetahuan cara presentasinya, datangi acara seperti PUSH atau Peluang Usaha Harian, atau juga ke acara BEM. Di sana nanti Anda akan mendengarkan cara presentasi dengan standar dan format yang baku rekan-rekan. Dan Anda nggak usah bingung. Kalau Anda mendengarkan mungkin kenapa presentasinya dari satu leader ke leader yang lain kok selalu sama rekan-rekan, itulah yang dimaksud dengan sistem rekan-rekan. Sebab kalau semua upline nantinya
cara presentasinya beda-beda, yang pasti kebingungan adalah downline yang paling bawah. Mereka pasti akan bertanya, presentasi mana yang harus saya contoh? Dan apa yang terjadi akhirnya, duplikasi ke bawah tidak akan terjadi. Itulah kenapa rekan-rekan, pertama, Anda isi diri Anda dengan pengetahuan-pengetahuan yang dibutuhkan untuk Anda bisa presentasi. Dan untuk percaya diri, yang kedua, rekan-rekan lakukan segera yang namanya role play presentasi. Apa itu role play presentasi? Role play presentasi adalah saat Anda bermain peran untuk mempresentasikan peluang HD ini kepada upline Anda. Memang kelihatannya terkesan lucu dan konyol. Kenapa? Upline kita sudah tahu semua, tapi kita presentasi upline kita. Nah, di sini rekan-rekan proses di mana upline akan mengevaluasi apakah cara presentasi Anda sudah benar, apakah intonasi suara Anda sudah baik, apakah materi yang disajikan sudah oke. Rekan-rekan, begitu Anda sudah selesai melakukan role play presentasi, maka percayalah, saat Anda menghadapi orang di luar sana, Anda pasti jauh lebih siap. Nah, untuk Anda bisa mendapatkan percaya diri yang lebih rekan-rekan, maka lakukan presentasinya itu dan jalani prosesnya. Apabila Anda mungkin sekali presentasi, hasil Anda tidak maksimal, bukan berarti Anda nggak bisa, bukan berarti Anda gagal. Tapi kalau ada proses Anda berlatih, seperti halnya bermain piano, seperti halnya kita olahraga berenang. Maka semua butuh proses untuk apa? Dilakukan terus-menerus sehingga kemampuan kita menjadi expert rekan-rekan. Nah, yang terakhir, supaya Anda bisa punya percaya diri rekan-rekan, ingat rekan-rekan bahwa setiap prospek yang Anda temui rekan-rekan, mereka tidak lebih paham HDI dibanding Anda semua. Ingat, pada saat Anda mungkin bertemu dengan seorang direktur bank, maka saat bicara mengenai HD, Anda lah semua yang lebih expert, yang lebih paham tentang bisnis HDI ini. Jadi Anda nggak usah merasa minder ataupun berkecil hati. Karena saat ketemu dengan manajer atau direktur bank itu sendiri, maka kita akan membicarakan mengenai HDI. Dan pada saat bicara mengenai HDI, maka Anda lebih expert. So, rekan-rekan sekalian, mau bertemu dengan siapapun, bahkan Anda bertemu dengan rekan dari medis, paramedis, yang notabene, mereka mungkin dari dunia kedokteran, dari dunia medis. Anda tidak perlu merasa minder. Mengapa? Karena tidak semua dokter sekalipun rekan-rekan atau dari medis yang belajar tentang mengenai HDI dan produk-produknya. So, dalam persiapan mental yang pertama, miliki kepercayaan diri. Yang kedua rekan-rekan, berpikir positif. Jadi rekan-rekan sekalian, pada saat Anda mau presentasi, apa yang harus Anda pikirkan adalah rekan-rekan, Anda berpikir bahwa orang yang saya akan presentasi, mereka akan tertarik, mereka akan bergabung dengan Anda, dan mereka akan menjalankan bisnis ini. Kesalahan banyak enterpriser adalah mereka selalu menjudge di awal. Apa artinya? Prejudge atau menghakimi di awal. Kelihatannya orang itu nggak mungkin mau lah. Wong itu loh, orangnya orang kaya. Ya mana mau orang seperti itu. Ya ini apalagi peluang bisnis yang seperti ini ya. Belum tentu mau lah. Akhirnya nggak dipresentasi. Kalaupun berangkat untuk presentasi, akhirnya apa rekan-rekan? Presentasinya asal-asalan. Nah, ini yang menarik. Kalau orang sudah terbiasa berpikir negative thinking terus, prejudge dulu, apa yang terjadi? Dia menemui prospek yang mungkin kebalikannya, dia akan ngomong gini, nggak mungkin maulah dia. Wong dia nggak punya uang kok. Wong dia loh orangnya secara penghidupan kurang cukup, kurang mampu. Mana mau ditawarin yang seperti ini? Nah, rekan-rekan coba lihat. Saat Anda mulai membalik, pikiran Anda menjadi pikiran yang positif. Maka apa yang terjadi? Pikirkan seperti ini. Kalau Anda mau bertemu dengan orang-orang yang mungkin secara kemampuan ekonomi lebih mapan, pikirkan seperti ini. Justru itu, kalau dia punya kemampuan ekonomi yang mapan, kemudian dia punya banyak link atau jaringan atau pertemanan dia yang sangat luas, orang ini pasti bisa bergabung. Dan kalau dia gabung, dia akan cepat sekali menjadi executive diamond. Yang satunya misalkan kebalikannya, justru itu orang-orang yang mungkin hari ini mereka membutuhkan keuangan atau finansialnya lebih membutuhkan, mereka justru pada saat tahu peluang bisnis ini, mereka akan semangat, mereka akan mengejar, dan mereka akan cepat sekali untuk menjadi diamond leader. Bayangkan kalau Anda pergi berangkat dengan pikiran yang positif, maka Anda menemui orang itu pun, Anda akan semangat. Anda menemui orang itu pun, Anda akan menjadi antusias. Nah, buat teman-teman sekalian, berpikirlah selalu positif rekan-rekan sekalian. Anda adalah apa yang Anda pikirkan. Kalau Anda berpikir tidak bisa, maka tidak bisa. Tapi kalau Anda berpikir Anda bisa, maka Anda pun pasti bisa rekan-rekan. Itulah kunci kekuatan pikiran. Itulah kenapa saat bangun pagi hari rekan-rekan, selalu pikirkan bahwa setiap prospek yang Anda temui pasti closing, pasti closing, pasti closing. Maka itu pun akan closing. Nah, ada satu hal yang menarik rekan-rekan, karena kita meyakini bahwa bahasa komunikasi itu
bukan hanya dari bahasa yang kita ucapkan, tapi dari bahasa batin kita. Kalau dari batin kita, aura kita, pikiran kita sudah negatif, maka yang keluar dari dalam diri kita pun akan yang negatif, rekan-rekan sekalian. Karena manusia tidak bisa dipungkiri, manusia hanya memberikan apa yang dia punyai. Kalau yang dia punyai negatif, maka yang dia bagikan yang negatif. Tapi kalau yang dia punyai positif, dia akan membagikan yang positif. Dan tahukah Anda, rekan-rekan, orang-orang yang bagus, orang-orang yang punya kualitas terbaik, justru cenderung akan terikat dengan hal-hal yang positif. Berpikirlah selalu positif. Persiapan yang ketiga untuk dalam hal mental adalah kebanggaan. Rekan-rekan, miliki kebanggaannya sebagai seorang enterprise HDI, rekan-rekan. Karena pada saat Anda punya sebuah kebanggaan bahwa ini bisnis yang besar, ini produk yang bagus, orang lain pun akan menjadi tertarik. Apa yang terjadi seringkali yang membuat orang lain tidak tertarik untuk join, rekan-rekan? Karena rekan-rekan, kita meletakkan label harga yang terlalu murah untuk bisnis kita sendiri. Sebagai contoh, dia sebelumnya udah ngomong gini, ayo, mau nggak Nugroho? Ya gue lagi jalanin bisnis kecil-kecilan sih. What? Orang akan mikir apa? Kecil-kecilan. Maka orang nggak akan mau, rekan-rekan. Betul ya? Seringkali kita meletakkan label harga terhadap bisnis dan produk HDI ini terlalu murah. Lu mau nggak jualan madu? Lumayan loh, dapat keuntungan eceran loh, kecil-kecil loh. Ya kan lumayan. Rekan-rekan sekalian, prospek Anda akan berpikir seperti yang Anda jelaskan di awal. Kalau Anda punya kebanggaan, mereka pun akan bangga. Bayangkan rekan-rekan, kalau misalkan Anda mengajak mereka, Anda punya kebanggaan seperti ini. Nugroho, mau nggak? Aku sekarang lagi bangun bisnis besar nih sekarang. Aku punya cabang sekarang di kurang lebih 148 kota. Nah sekarang aku lagi cari agen atau distributor yang mau kerjasama dengan aku. Loh, bisnismu apa, Nuk? Aku sekarang sedang menggarap bisnis di bidang kesehatan. Distributor produk-produk kesehatan. Bisa nggak kita ketemuan? Nah, maka apa yang bisa rekan-rekan? Dari awal pertama prospectingnya pun orang sudah tertarik. Kenapa? Karena bangga. Begitu ketemu pun, kita punya kebanggaan, kita akan bilang, kamu pernah tahu nggak ADI? Ini bisnis yang luar biasa loh, bagus banget loh sekarang. Kenapa? Kantor kita sudah di 148 kota. Rekan-rekan, kebanggaan itu akan membuat mereka percaya dengan Anda, rekan-rekan. Oke? Perhatikan yang pertama, persiapannya adalah pada persiapan mental. Persiapan yang kedua adalah dalam hal penampilan dan perlengkapan. Ini yang disebut dengan persiapan secara fisik. Nah, rekan-rekan sekalian, yang mempengaruhi tingkat closing Anda saat Anda presentasi adalah dari penampilan Anda. Tolong perhatikan penampilan Anda, rekan-rekan, bukan penampilan yang harus mahal, tapi yang rapi dan bersih. Setidaknya saat orang bertemu dengan Anda, mereka bisa merasa nyaman karena penampilan Anda yang betul-betul penampilan seorang profesional, yang betul-betul bukan cuma hanya abal-abal, tukang bual atau tukang buat janji, tapi betul-betul seorang profesional yang bisa dipercaya. Perhatikan mulai dari ujung rambut sampai dengan ujung kaki Anda, rekan-rekan. Nah, mulai dari apa? Kebersihan badan Anda. Perhatian dari rambut Anda. Perhatikan kemudian dari kebersihan muka Anda, termasuk kotoran di mata, perhatikan, termasuk hidung, terus juga pada mulut, bau mulut dan gigi jangan sampai terserip kotoran ataupun bahkan lombok bekas makan sambal. Ya rekan-rekan sekalian, Anda bayangin ada presentasi lengkap, bagus sekali rekan-rekan, tapi mereka merasakan bau mulut Anda, yaitu bau jengkol atau bau pete. Apa yang terjadi? Wah, mereka merasa apa? Gua nggak nyaman, gua pingin cepat untuk pulang, ya. Itu yang pernah saya alami. Kenapa? Saya nggak sadar, saya baru makan pete, kemudian saya presentasi, saya nggak minum, Bapak Ibu sekalian. Prospeknya langsung kabur, rekan-rekan sekalian. Ya, perhatikan juga bau badan, ya, bau badan tolong disemprot. Nah, tolong juga saling evaluasi, ngomong sama plannya, Len, gua bau badan nggak? Oke. Nah, coba dicek semuanya sampai dengan kebersihan di kaki Anda. Kuku-kuku, tangan, perhatikan rekan-rekan. Nah, untuk penampilan apa yang Anda kenakan mulai dari atas rekan-rekan, usahakan punya penampilan yang rapi dan bersih. Yang cowok, usahakan pakai penampilan seperti kemeja. Orang pasti akan jauh lebih trust rekan-rekan. Kalau bisa lengan panjang akan lebih baik. Kenapa? Saat Anda ketemu dengan orang yang mungkin mereka cuma pakai kaos atau mereka pakai lengan pendek, Anda kalau pakai pakaian kemeja lengan panjang, pasti Anda akan dianggap lebih tinggi daripada mereka. Oke, yes, we are professional enterprise HDI, betul kan? Kemudian kalau Anda misalkan Anda mau mengetahui, saya ini mau ketemu dengan orang-orang yang tingkatnya adalah meet up, ya, maka apa yang terjadi? Anda harus memakai mungkin blazer atau yang cowok pakai jas, ya, sehingga orang akan lebih percaya dengan Anda semua rekan-rekan. Tolong perhatikan kebersihan itu juga bawahan
Saya menganjurkan bawaan sebisa mungkin pakailah bawaan yang gelap supaya kalau diberikan pakaian-pakaian apapun lebih mudah untuk masuk rekan-rekan sekalian warnanya. Ya, jangan pilih warna yang terlalu soft. Kalau terlalu soft, kuning yang pudar, orang akan lebih cenderung menganggap bahwa itu adalah warna-warna sales ya. Pilih motif corak itu akan sangat bagus ya. Baik itu juga yang wanita, saya mengajak pada Anda juga memakai business dress supaya orang bisa lebih percaya pada Anda semuanya rekan-rekan. Oke, cek dulu yang pertama adalah penampilan rekan-rekan sekalian. Yang kedua, yaitu persiapan dalam hal fisik ini tadi, perlengkapan Anda. Nah, sudahkah Anda memiliki perlengkapan-perlengkapan yang dibutuhkan? Ingat, di training NIO sudah dijelaskan semua di sana. Apa saja perlengkapan yang dibutuhkan untuk presentasi? Ya, misalkan press tool, slide press tool-nya ya dalam berupa PDF ataupun PowerPoint-nya rekan-rekan sekalian. Anda jangan lupa juga untuk membawa kertas untuk nanti bisa menuliskan isi dari bagian presentasinya. Formulir pendaftaran ya, jangan sampai lupa. Ballpoint untuk menjelaskan presentasi, jangan pakai ballpoint yang murahan rekan-rekan, tapi ballpoint yang kelasnya adalah profesional atau bisnis ya. Nah, kemudian Anda juga jangan lupa membawa tas kerja, jangan sampai ke sana kemari cuman bawa tas kresek, tas kantong plastik ya. Maka orang nggak akan percaya pada Anda semua ya. Lengkapi. Jangan lupa pada saat ketemu dengan mereka bawa apa juga, bawa kartu namanya. Nah, rekan-rekan sekalian, pada saat Anda punya perlengkapan yang semakin lengkap, maka saat Anda ketemu dengan orang, Anda menjelaskan pada mereka, mereka akan lebih percaya kepada Anda rekan-rekan.